Mengapa dalam ayat dzalikal kitabu la raiba fi, Al-Qur'an menggunakan isyarat petunjuk jauh, yaitu dzalikal kitab, kitab itu, bukan kitab ini. Sedangkan di ayat lain kita bisa temukan inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini menggunakan isyarat jauh. Apa bedanya? Lafaz Al-Kitab itu menggunakan isyarat jauh berupa dzalika, kitab itu, sedangkan lafaz Al-Quran menggunakan isyarat dekat hadzal Quran, Al-Quran ini. Apa bedanya? Pertama, dalam Al-Baqarah itu disebutkan zalikal kitabu la raiba fih. Kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya. Lafaz zalika huwa lil ba'idi ma'al kitab li'uluwi manzilatih wa annahu ba'idun 'anir raibi wasyak. Ya, mengapa dalam lafaz Alkitab diiringi berupa kata tunjuk jauh, yaitu kitab itu untuk menunjukkan tingginya kedudukan kitab tersebut, yaitu Al-Quran. Sangat tinggi, ya, kedudukannya itu sangat tinggi, oleh karenanya menggunakan lafaz jauh berupa itu. Juga untuk menunjukkan jauhnya kitab tersebut dari keraguan. Tidak ada keraguan di dalamnya, bahkan sangat amat jauh. Sebagaimana dalam ayat lanjutannya, ayat 23, 24 itu sampai disebutkan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim min mithlih. Jika kalian ragu, jika kalian dalam keraguan terhadap apa yang kami turunkan kepada Muhammad, maka datangkanlah satu surat semisalnya. Wad'u syuhada'akum min dunillahi kuntum shadiqin. Dan ajaklah semua teman-teman kalian selain Allah. Maka kata Al-Quran, fa'illam taf'alu walan taf'alu. Maka apabila kalian tidak mampu membuatnya, dan kalian pasti tidak akan pernah mampu. Kenapa? Karena dzalikal kitab la raiba fih. Karena kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya. Sangat amat jauh dari keraguan, sampai-sampai tidak ada satupun yang bisa menandinginya. Ini menunjukkan ketinggian kedudukan Alkitab. Kemudian, lafaz raib ini adalah tingkatan keraguan paling rendah di dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab itu ada raib, ada syak, ada wahm. Raib ini tingkatan paling rendah. Jadi Al-Quran ini jauh dari keraguan sekecil apapun. Misalkan tingkatan paling rendah dari keraguan sekecil biji atom, partikel terkecil misalkan. Itu Al-Quran jauh dari keraguan sekecil itu, apalagi keraguan di atasnya. Jadi benar-benar Al-Quran ini clear, sangat jauh dari keraguan sekecil apapun, saking jauhnya dari keraguan, tidak ada satupun manusia yang mampu menandinginya. Jadi seperti itu, zalikal kitab, kitab itu. Nah, kemudian, inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Quran ini, yahdi lillati hiya aqwam, memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Mengapa menggunakan lafaz ini? Al-Quran ini aslinya kan masdar dari qoro'a, ya, kata dasar dari membaca. Artinya Al-Quran ini adalah bacaan. Di mana-mana bacaan itu hanya bisa dibaca ketika bacaan tersebut di dekat kita, di depan kita, ya, jaraknya dekat. Jika jauh maka tidak bisa dibaca. Oleh karenanya dalam Al-Quran hampir semuanya, bahkan mungkin semuanya jika kita teliti lagi, lafaz Al-Quran itu seringkali diiringi dengan lafaz hadza. Hadzal Quran, Al-Quran ini, bacaan ini. Menggunakan isyarat dekat karena bacaan di mana-mana mengharuskan bacaan tersebut dekat dengan pembacanya. Sedangkan Alkitab, ketika Al-Quran diturunkan, ini kan Al-Baqarah diturunkan misalkan, zalikal kitab, Alkitab ini kan berasal dari Alkitabah, tulisan. Apakah ketika Al-Quran diturunkan itu sudah berupa tulisan, sudah ditulis dalam kitab? Belum, karena masih berada dalam benak Rasulullah, dibacakan langsung kepada para sahabat. Belum dalam bentuk tulisan. Artinya ulama juga mengatakan Alkitab ini menunjukkan bahwasannya Alkitab yang dari Lauhul Mahfud. Jadi Al-Quran kan dulunya di Lauhul Mahfud. Itu masih dalam satu kesatuan yang utuh. Satu kitab semuanya tertulis tercatat dalam Lauhul Mahfud. Oleh karenanya menggunakan zalikal kitab. Kitab itu. Kenapa jauh? Karena kedudukannya yang tinggi sebelumnya di Lauhul Mahfud. Sedangkan Al-Quran itu adalah bacaan yang dekat dengan manusia, oleh karenanya menggunakan hadzal Quran, Al-Quran ini. Seperti itu.
Kemudian, di dalam Al-Quran, ketika suratnya diawali dengan lafadz Alkitab, itu biasanya dalam satu surat, lafadz kitab itu lebih banyak diulangi daripada lafadz Al-Quran. Sebagaimana dalam Al-Baqarah, Dzalikal kitab, kitab itu, dalam Al-Baqarah lafadz Alkitab disebutkan sebanyak 47 kali. Sedangkan Al-Quran hanya disebutkan sebanyak 1 kali. Dalam ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Begitupun sebaliknya, ketika dalam satu surat diawali dengan lafadz Al-Quran, maka di dalam surat tersebut lafadz Al-Quran lebih sering diulangi daripada lafadz Alkitab. Dan jika dalam satu surat lafadz Al-Quran dan Alkitab ini bersamaan, itu biasanya disebut secara seimbang dalam Al-Quran. Jadi seperti itu. Jadi itulah mengapa dalam Al-Baqarah Al-Quran menggunakan Dzalikal kitab, kitab itu. Dan dalam Al-Quran, lafadz Alkitab itu seringkali diiringi dengan lafadz Dzalika isyarat jauh. Sedangkan Al-Quran seringkali lebih sering menggunakan isyarat dekat hadza. Seperti itu. Wallahu a'la wa a'lam.